Bapak mulai pelajaran, sepertinya Bapak melihat kelas kita kotor ya. Bisa kalian operasi semut terlebih dahulu ya, agar perjalanan kita nyaman. Ya, Pak. Salah banget nih. Ini punya siapa ini? Punya siapa itu? Oh, di sini. Tahu banget ini kan motor Sudah jangan bisa bikin Pak. Buangnya sembarang Pak. Tuh makan bau miring Pak. Apa, Nak? Habis bau miring Pak, bau miring. mau ini kali itu. Sudah, Pak. Udah Pak. Alhamdulillah ya, sudah kelihatan rapi. Iya. Sebelum Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Bapak ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Akmal Jamjami hadir. Revan Pariji Hadir, Pak. Tidak Marina, Hadir, Pak. Sipa Kurnia, Hadir, Pak. Lita, Hadir. Salsabila, Hadir, Pak. Nurina, Hadir. Kapis Rizky, Iya Pak. Sarapa, Hadir, Pak. Aldi. Hadir, Pak. Ya udah. Ada yang tidak hadir nak? Ada Pak. Ada, Pak. Bapak Mifta belum. Mifta belum Hadir, hadir, Pak. Iya, Mifta. Mohon maaf ya Mifta. Mifta Fadil. Hadir Pak. Ada yang tidak hadir nak? Ada. Siapa itu? Fadila. Fadila. Iya. Baik. Ada yang tahu sakit apa dia? Nggak tahu, Pak. Katanya dia ke rumah sakit tadi sama ayahnya. Seperti itu. Mari kita doakan terlebih agar Fadila bisa cepat sembuh ya dan bisa mengikuti aktivitas seperti biasanya. Amin. Baik. Oh iya nak, kemarin kita belajar apa ya nak? Ada yang tahu di sini? Teks biografi. Saya Pak mengenai teks biografi. Wah keren, mantap. Teks biografi ya. Kali ini Bapak mau memaparkan mengenal teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu teks hasil observasi itu apa? Belum tahu ya? Belum. Bapak ingin, aduh maaf, simpan Bapak di mana ya? Oh di sini aja langsung di desktop ya. Bapak kirimkan ke WA Group buku panduan bahasa Indonesianya. Kalian boleh cermati dari bab 1 saja tentang mengenal teks laporan hasil observasi. Sudah masuk nak Sudah. di grupnya? Boleh dicek. Dan kalian cermati dari bab 1 sampai selesai ya. Tentang teks LHO. Sudah nak? Sudah. Baik. Jika sudah semua, Bapak mengirimkan Google Form awal mengenal teks laporan hasil observasi. Bapak kirimkan di WA grup ya nak. Baik Pak. Sudah semuanya ya nak? Sudah Pak. Baik, Bapak sebelum memaparkan materi, Bapak ingin Revan, tolong perhatikan. Ya, maaf, Pak. Bapak ingin Revan memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat dipahami ya dengan baik. Boleh Revan pimpin doanya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Revan. Baik, di sini ada pengertian
LHO. Bapak akan membacakan pengertian teks laporan hasil observasi adalah naskah yang menyajikan informasi berdasarkan pengamatan sistematis terhadap objek atau situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi yang faktual dan objektif mengenai objektif yang diamati seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau peristiwa sosial. Selanjutnya perbedaan objektif dan subjektif pada laporan hasil observasi. Boleh? Siapa bacakan dari subjektif dalam teks laporan sampai sini. Subjektif berarti penulis menyertakan pendapat, perasaan, atau interpretasi pribadi dalam laporan. Informasi yang disajikan cenderung dipengaruhi oleh sudut pandang penulis. Contohnya, taman ini sangat indah dan menyenangkan untuk dikunjungi. Baik, terima kasih. Boleh Akmal untuk membacakan objektif? Objektif berarti penulis hanya menyajikan fakta dan data yang diperoleh selama observasi tanpa menambahkan opini pribadi. Informasi yang disajikan bersifat netral dan dapat diverifikasi. Contohnya, taman ini memiliki luas 1 hektar dan terdapat 5 jenis tanaman bunga. Baik, terima kasih Siva Akmal sudah membacakan. Kalian bisa dipahami ya? Dan udah tahu perbedaan subjektif dan objektif. Sudah. Contohnya apa Revan? Untuk objektif. Jadi itu berarti penulis menyajikan fakta dan data. Contohnya, taman ini memiliki luas 1 hektar dan terdapat 5 jenis tanaman bunga. Mantap Revan. Bapak kasih reward buat kalian karena udah ini buat Revan, ini buat Akmal yang tadi udah membacakan, ini buat Sipa yang tadi sudah membacakan. Sama-sama. Lanjut ke mengenal topik dan gagasan utama dalam teks LHO. Sebutkan. Boleh. Ida Marina untuk membacakan sampai terakhir. Iya betul, sebuah teks. Mengenal topik dan gagasan utama dalam teks LHO. Sebuah teks memiliki topik dan gagasan utama, begitu juga dengan teks laporan hasil observasi atau LHO. Teks laporan hasil observasi mengangkat sebuah topik dengan tujuan menjelaskan topik tersebut secara terperinci dan apa adanya kepada pembaca. Berikut ada perbedaan topik dan gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada topik merupakan ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Lalu yang kedua ada gagasan utama yang merupakan ide utama atau isi pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga disebut dengan ide pokok. Baik, Ida, terima kasih banyak sudah membacakan ya di buat Ida. Selanjutnya struktur teks laporan hasil observasi. Bapak akan membacakan. Sebuah teks laporan hasil observasi memiliki struktur, berarti susunan. Menurut Anderson 2003 membagi teks struktur laporan hasil observasi atas 3 bagian, yaitu yang pertama membuka definisi umum. Bagian ini berada dari awal teks dan berbasis pengenaan mengenai objek yang diamati. Yang kedua, isi deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta dan dapat dipertanggungjawabkan berdasar kebenarannya. Yang ketiga, penutup atau simpulan. Bagian ini berbasis kesimpulan tentang objek yang diamati. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya ada mengidentifikasikan paragraf, deskripsi, dan oposisi dalam teks LHO. Bapak akan membacakan lagi. Dalam teks laporan hasil observasi terdapat juga 2 jenis paragraf yang penting, yaitu
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Paragraf deskripsi berfungsi untuk menggambarkan objek atau subjek yang diamati dengan detail dan menggunakan kata-kata sifat untuk menciptakan gambaran yang jelas. Nurina, tolong perhatikan ya di depan. Nurina boleh baca dari paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan sebuah karangan. Jadi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, atau menginterpretasi data yang diperoleh dari observasi, serta menunjukkan hubungan atau pola yang ada. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Nurina. Tolong perhatikan ya, ini buat kamu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Kesimpulan. Akmal tolong perhatikan di depan. Boleh, Akmal membacakan teks laporan hasil observasi kesimpulan. Oke Pak, baik. Jadi kesimpulannya adalah dalam teks laporan hasil observasi terdapat dua jenis paragraf yang penting, yaitu paragraf deskripsi dan eksposisi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail, seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Paragraf deskripsi berfungsi untuk menggambarkan objek atau subjek yang diamati dengan detail dan menggunakan kata-kata sifat untuk menciptakan gambaran yang jelas. Paragraf eksposisi merupakan uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan sebuah karangan. Jadi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, atau menginterpretasi data yang diperoleh dari observasi, serta menunjukkan hubungan atau pola yang ada dengan memahami perbedaan antara keduanya. Kita dapat menyusun laporan hasil observasi yang lebih komprehensif dan informatif. Baik, Akmal, terima kasih. Ini ada ya. Sekarang Bapak ingin kalian membentuk kelompok dan Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD buat kalian. Duduk untuk berkelompoknya masing-masing 2 orang ya. Baik, Pak. Bapak akan membagikan lembar kerja buat kalian LKPD-nya. Tapi, Pak. Iya. Boleh bingung. Nah, duduk berkelompoknya sudah selesai ya, Nak? Pak, saya nggak punya kelompok. Oh iya, Tidak tolong menyesuaikan ya, Nak. Kasih ya. Untuk gabung ke kelompok yang lain juga nggak apa-apa. Menyesuaikan aja ya, Nak. Udah dong, Nak. Udah dong, jangan gitu. Udah lah. Pak, Udah dong. Nah, sudah duduk berkelompok ya, berdasarkan teman sebangkunya ya. Ya. Di sini kalian boleh tolong perhatikan, tolong perhatikan. Tapi tolong menyesuaikan ya untuk teman sebayanya. Mana Pak? Saya di mana Pak? Di Amas Rafa. Kalau enggak Mama. Ada 3. Baik. Tolong perhatikan dan kalian cermati penumpang bus kota yang ada di sini. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Pastikan Anda sudah duduk berkelompok. Sudah berkelompok ya, Nak? Sudah. Baik. Pahami dan cermati teks LHO telah diberikan. Sudah diberikan kan sama Bapak? Sudah.
Hasil deskripsi dipresentasikan berdasarkan kelompoknya. Ya. Latihan ini dikerjakan selama 30 menit ya nak. Tidak kelamaan Pak. Ya itu untuk ini saja ya nak. Semoga selesai lebih cepat. Baik. Pak. Kalau kalian selesai lebih cepat, Bapak akan memberikan reward buat kalian. Ya, perhatikan dan cermati penumpang bus kota yang ada di sini. Kalian baca terlebih dahulu ya nak. Dari situ kalian sudah mengerti kan apa objektif dan subjektif yang tadi sudah dipaparkan, dan kalian ada kalimat di sini. Kalian checklist saja. Mana itu objektif, mana itu subjektif. Seperti itu. Baik. Silakan dikerjakan, jangan ribut ya nak. Ini lagi direkam. Nak. Sudah Pak. Iya, Sudah. Sudah nak. Kalian sudah nak? Baik. Akmal sudah? Nah, sarapan. Sudah Pak. Habis gimana? Ini Sudah, tadi Pak? habis sudah, Pak. Habis sudah. Baik. Ali nggak ditanya. Untuk Udah. sudah, oke, Ali sudah. Untuk perwakilannya boleh maju ke depannya. Siapa yang mau maju ke depan? Perwakilan ini. Satu-satu ya, satu-satu ya. Makan awal. Apa aja apa nak? Satu lagi nak. Sudah ya nak? Boleh untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk memaparkan hasil kalian. Yang pertama hasil dari kelompok saya pukul 7 IB bus kota nomor 17 maju di sepanjang jalan Jenderal Sudirman itu termasuk dalam objektif. Baik. Nah lalu selanjutnya sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa memedulikan keselamatan penumpang itu termasuk dalam subjektif. Baik. Yang selanjutnya ada penumpang difabel itu menyandarkan kruknya di kursi, yaitu objektif. Baik. Silakan untuk kelompok 4. Tolong perhatikan ya nak. Baik Pak. Teman sebaya kalian kan lagi memaparkan. Tolong perhatikan ya. Yang berikutnya ada yang mengenakan kemeja berwarna biru, itu subjektif. Baik. Terima kasih. Kalian sudah mau memaparkan. Bapak akan memberikan reward buat kalian. Terima kasih. Saya mau wakil aja. Mau memaparkan. Pak, ini enggak gula. Terima kasih ya sudah mau memaparkan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, teman kalian sudah memaparkan dan Bapak pun sudah selesai untuk memaparkan materinya. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa sih teks LAHO itu? Ada yang mau bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Apa itu teks LAHO? Laporan hasil observasi. Ya, benar sekali. Laporan hasil observasi. Bapak akan memberikan, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan Google Form buat kalian untuk kalian isi ya. Sebelum kalian pulang, kalian isi Google Form terlebih dahulu ya. Bapak akan membagikan Google Formnya melalui WA kelas ya. Baik WA grup ya. Sudah Bapak kirimkan. Bagaimana? Sudah mendapatkan nak? Sudah mendapatkannya ya. Kalian isi Google Form tersebut ya. Baik Pak. Belum lagi ngisi. Ya, silakan isi ya nak. Sudah nak? Sudah. Silakan isi ya nak. Sudah, Pak. Ya. Ada yang tidak mengerti nak? Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya nak. Pak. Sudah nak? Iya Pak. Sudah. Baik. Sudah nak? Sudah Pak. Sudah nak? Baik.
Alhamdulillah kalian sudah mengisi semua dan Bapak sudah mengeceknya di sini ya nak. Bapak pastikan semuanya sudah mengisi ya nak. Ya Pak. Ya Bapak sudah mengeceknya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kalian nak. Sudah nak, cukup sekian ya. Mohon maaf Bapak tidak akan panjang lebar karena materi pun sudah selesai ya. Bapak akan mengakhiri ini terlebih dahulu. Nah, sebelum Bapak pulang, Bapak akan mengingatkan kepada kalian. Ini waktu sudah sore dan cuaca pun sudah mendung. Langsung pulang ke rumah ya. Jangan main dulu. Ya. Bapak pulang duluan ya. Baik Pak. Baik. Ya, terima kasih ya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.